Gue ngerasanya kayak oke, berarti sebenarnya bantuan kita artinya sebenarnya secara ini ya itu sedikit. Tapi yang paling besar buat mereka adalah mereka ngerasa punya saudara, bro. Gue nggak tahu ke depan kayak apa. Cuman harapan gue dan doa gue, gue mau anak gue nggak pernah lepas dari sholat, dan anak-anak gue bisa jadi penghafal Al-Quran. 2 itu aja. Roll camera, roll sound, and act talks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ajmain. Alhamdulillah, selamat datang di Act Talks Mas Doni Alamsyah. Apa kabarnya, bro? Ini salam corona katanya. Aktor laga, wah, seorang ayah, seorang suami, seorang anak yang soleh insyaallah. Insyaallah. Ipar yang keren buat ipar-iparnya dan sangat disayangkan salah satu iparnya sahabat gue. Bercanda Mar. Mar nanti kalau nonton. Mas Doni Alamsyah, udah berapa kali kita jalan bareng gitu ya. Dan baru keluar dari rumah nih katanya. Ya, lockdown nih kita. Dari bulan Maret emang jarang keluar rumah. Keluar rumah tuh kalau emang udah penting banget itu. Gitu. Baru keluar rumah. Penting nih gini. Ini penting nih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dibalas Allah dengan pahala yang besar nih setiap langkahnya kesini. Amin insyaallah. Mudah-mudahan jadi siar lah ini. Wih, siaran bareng gitu ya. Oke. Don, ini kita seumuran ya. Gue nggak usah pakai mas-mas deh sama lo ya, gitu ya. Tuan juga kayaknya tuan gue lagi. Mukanya sih tuan gue. Ngomongnya gue aja ya. Gue aja. Ini ya, biar. Enggak, kalau biasa dari tadi ngomong gue lo juga, ntar orang pada bingung. Jadi kaku gitu. Oke. Ini kita ngomongin di acara ini ya, kita pengen Act Talks itu jadi bukan kayak ngobrol-ngobrol biasa ya. Jadi ya Bismillah, kita niatin apa yang dibicarakan sini adalah aksi-aksi kita yang udah menjadikan diri kita seperti sekarang. This is what we made of gitu ya, pengalaman segala macam. Ditonjok di sini, ditendang di situ gitu. Nangis, ketawa itu ada di sini. Dan yang lebih penting adalah mudah-mudahan dengan apa yang kita bicarakan kita bisa punya action bareng yang keren dan juga banyak orang yang terinspirasi sama acara ini. Gitu, bro. Kita jadi kajariah kita. Ya, kita fist bump lagi. Insyaallah. Nah, lo kan gini ya, bro ya. Gue gini-gini juga dulu pernah ikut casting gitu-gitu. Oh, gitu. Tapi gagal. Iya, pernah kepilih jadi figuran. Itu juga out of frame, blur. Wah, kurang ajar emang. Nunggunya seharian ya. Tapi pas nonton bioskop lu cari kan yang mana gue ya? Mending bioskop. Itu ya di iklan-iklan gitu. Oh, iklan gitu, figuran ya. Tapi ya gue dapet duitnya lah, alhamdulillah. Nah, kalau lo kan jadi bintang film gitu ya, jadi aktor laga gitu. Itu jalurnya nggak tipikal ya. Kayak gimana awalnya lo bisa kejebur ke sini? Kayaknya lo nggak ada tipikal casting kayak gue gitu. Jalur nggak sengaja itu, bro, sebenarnya. Jalur nggak sengaja. Ya itu gara-gara Dimar juga tuh. Oh, gara-gara ipar lo itu. Yang nyemplungin gue ke film sebagai aktor, ya Dimar juga gitu. Dia. Padahal dia yang mau jadi aktor tadinya. Gue kan ikut-ikut aja kan gitu. Jadi dia tuh emang ya sering ikut casting lah gitu kan gitu. Dan gue cuma nemenin doang gitu. Dan gue nggak mau ikut casting. Berapa kali casting, gue cuma jadi penonton doang gitu. Dan casting, enggak, gue nggak mau gue. Gitu. Udah lu aja ya. Soalnya gue ngeri sama ngafalin skrip gue. Oh gitu. Kenapa hafalan lu kurang? Apa? Kurang berbakat ngafal. Malas jadi ngomongnya jadi kayak tertata gitu, kayak apa namanya gitu. Dibatasin ngomongnya nggak bebas gitu kan gitu. Bener dong, gue nggak kasih skrip sekarang ya. Oh iya. Iya, tapi siap-siap kaget loh, pertanyaan gue bisa kemana-mana. Makanya nih gue nggak tahu pertanyaan apa nih, balik gitu loh. Terus ikut diajak-ajak sama dia. Beberapa kali casting akhirnya di film film Suhogi. Nah, dia ngebantuin gue ngedaftarin tuh. Bantulah daftar ya kan. Bantuin daftarin. Alhamdulillahnya bro, casting pertama gue itu nggak pakai skrip.
Nggak pakai skrip. Padahal gue pengen buka pintu ruang casting tuh yang, aduh gue harus ngafalin apa nih. Nah, si Dimar nih. Dia lagi makan bakso di belakang. terus Terus gue dari sini gue sikutin. lo lebih lo lipat juga boleh, gue ikhlas kok. Terus akhirnya masuk kan, Ya. ketemu sama casting directornya yang gue udah siap kan. Oke, apa yang harus gue hafalin nih? Nggak ada yang ngafalin gitu. Udah lu cuma kasih gue ekspresi aja. Ekspresi apa gitu? Ekspresi di pojokan sana tuh, gue di sini di pojok sana gitu. Ini deh, kesel ngelihat orang gitu. Kesel. Kalau kesel itu kan temen sama temen lagi apa namanya lagi marahan, jadinya kesel gitu. Tapi kan temen kan gitu. Iya, benar. Ya secara muka juga yang masih ya sebel. Gimana? Bukan kesel, sebel gitu. Itu kan kayak temen beda sama ya, temen. kesel sama sebel ya. Oke. Beda. Temen sama temen, terus misalkan lagi makan nasi goreng saweran, tapi jatahnya dia dimakan, itu sebel kan. Sebel. Gitu. Kayak Nggak pengen nonjok amat, nggak tapi pengen nonjok, cuman dongkol gitu kan. Siap. Itu sebel begitu. Terus dia bilang, yang saya mau nggak kayak gitu, itu masih terlalu manis gitu. Kayak gimana terus? Oh gini deh, mungkin kata-katanya bukan sebel kali. Oke. Gitu. Apa diganti? Kata-katanya apa yang ini? Dia pikirkan, oke, marah, dendam, kayak gitu. Oke. Nggak ada skrip. Ngapain nih gue ya? Gue liatin ada bangku gitu kan. Bangkunya gue ambil, gue banting, luar gitu. Terus, Mas, udah Mas. Oh iya. Udah Mas, lu makin rusak ntar. Udah Mas, oh iya. Terus ngapain? Enggak, udah cukup gitu aja. Makasih ya Mbak ya. Iya, makasih gitu. Terus gue balik kan sama Dimar pulang gitu kan. Berapa hari gue ditelepon sama Mas Sabto gitu kan. Ditelepon. Ini krunya lah ya. Ya, casting directornya. Nah, selamat malam, ini Doni Alamsyah, bla 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 bla. Gitu. Selamat Anda ngomongnya tertata gitu. Masya Allah. Selamat penyiar RRI kayaknya. Terus diterima di film Sukogi bilang. Terus dia bilang, Mas kalau mau ngerjain saya jangan kayak gini-gini amat deh Mas. Udah Mas ya. Lo marah. Lu jangan ngerjain gue ya gitu. Maksudnya apa nih? Gitu, lu mau ngapain nih gitu. Enggak, ini beneran Mas. Kalau Mas nggak percaya silakan datang ke kantor Miles Jalan Antasari gini. Mas akan ngelihat ini nama Mas terdaftar ini. Waduh. Dalam hati gue, berarti korsi Mbak Mira tuh kemarin antum banting. Ini beneran gak ya? Terus jangan, kalau Mbak Mira mungkin gue gak ikut film aja. Terus gue ngomong sama teman-teman, kan gue tinggal di rumah kontrakan yang isinya tuh teman-teman gue semua gitu kan. Gue langsung dari depan tuh gue masuk ke dalam rumah tuh gue yang, ini bener apa enggak ya? Kalau gue ngomong ntar gue, kalau dibohongin gue malu gitu. Iya juga sih. Akhirnya gue ngomong, bro, gue nggak tahu nih bener apa enggak gitu. Mudah-mudahan sih bener ya. Gitu. Tapi kalau misalnya nggak bener, lu jangan ketawain gue ya. Gitu. Itu pertama kali lo ikut casting? Ya, iya pertama kali. Iya, pertama kali casting. Dan langsung masuk. Alhamdulillahnya bro. Gara-gara banting kursi itu. Iya. Oh, keren. Tapi nggak usah di demo sini. Ini barang-barang masih punya kantor ya. Kalau punya lo sendiri, ntar kapan-kapan gue ke rumah lo lihat lo banting kursi. Mungkin sangat convincing ya acting ya. Dan lo dapat peran apa pertama itu? Perannya itu alhamdulillahnya langsung dapat peran yang ada dialognya. Mainnya bareng sama Nikola Saputra, sama Lukman Sardi gitu. Itu orang-orang yang emang ya pernah gue tonton lah filmnya gitu kan. Dan gue juga nggak nyangka kan. Kok ini ada Nicholas gitu. Pas gue masuk, pertama kali datang ke tempat apa namanya untuk reading, masuk gue yang, wah Nikola Saputra, Lukman Sardi. Gitu. Lo nggak tahu peran lo apa? Waktu dibilangin sih sebagai Jaka gitu. Jaka itu salah satu sahabat yang akhirnya menjadi lawannya Suhogi gitu kan. Gue inget tuh, iya benar. Sebenarnya gue kan yang, aduh ini gimana sih cara ininya, cara kerjanya gimana sih, terus gue ngapain gitu, gue juga nggak ngerti kan. Terus itu cerita politik banget ya berarti ya? Iya. Lu banget apa enggak? Lu kayaknya nggak ada tipe-tipe ngomongin politik. Pusing lah. Kalau saya kita jadi orang asing. Semua orang punya partnya, kita bukan part itu. Terus kita jadi manusia biasa. Tapi nggak ada kesulitan baca. Lukman Sardi sama Niksap kan udah duluan main film gitu. Terus lo nggak masalah tek ulang? Nggak ada kesulitan, orang gue nggak ngerti bro. Hah? Lo nggak ngerti? Gue duduk. Ini orang ngomong apa sih gitu? Ngomong apa sih gitu? Gitu ya. Gue dengerin aja lah gitu. Dalam hati sembari pasrah kan gitu. Ya udahlah gitu. Ngapain ya? Dia baca gitu kan. Oh baca.
dalam hati gue baca belum hafal nih, Mbak saya belum hafal. Emang bukan waktunya hafalin sekarang gitu. Oh gitu ya gitu. Waktunya syuting. Waktunya memahami. Gitu. Waktunya memahami. Oh iya. Kirain langsung di syuting. Baca buku, baca skrip gitu kan. Oh gitu ternyata gitu. Emang dikasih tahu dari basic banget. Gue ngomong, Mbak Mira, saya ini belum pernah main film. Saya nggak punya pengalaman. Saya bukan anak teater, bukan ini. Tolong dong gitu, kasih tahu saya. Dia bilang, udah gampang gitu. Ntar ada prosesnya kok. Nanti kamu juga akan ngerti gitu. Mas Riri juga sama kan gitu. Baik ya Mbak Mira Lesmana ya, menenangkan ya. Ya iyalah. Gue kalau pulang nyari lagi casting lagi, bangku lagi dibanting ntar. Kalau semua pulang gue gak casting guys. Tapi iya itu peran pertama lo berarti ya itu sangat politik. Yang kedua apa? Kalau boleh tahu peran-peran apa yang setelah itu banyak? Nah, kan kalau gue nangkepnya lo aktor bak big book gitu. Yang kedua juga ini bro, ini ya alhamdulillah ya gitu. Kayak gue lagi jalan di Citos. Sama teman-teman gue biasa, teman-teman main, ada orang nyamperin tuh dari restoran sekarang tuh jadi Jeko tuh, jalan ke gue, mas gitu, ya gitu. Besok lu datang ke kantor gue ya. Waduh, ngomong begitu. Siapa tuh? Ya, alhamdulillah dapat rezeki nih, kerjaan nih gitu kan. Gue nggak tahu itu kan. Kantornya apaan? Kantornya di mana, Mas? Jalan Paso nomor 19. Oh ya. Itu di mana ya gitu? Jagakarsa ya? Iya, Jagakarsa gitu kan. Gue nanya belakangan gitu. Tahu, gue sering naik ojek situ terus. Gitu. Ya. Nah, oke, ya udah. Terus dia balik lagi tuh ke kafe dia ini lagi nongkrong gitu. Terus yang dia nggak bilang dia siapa, nggak kasih kartu nama. Pokoknya datang besok ke kantor gue. Apa namanya? Pokoknya datang aja. Dia bilang, pokoknya datang ya. Gitu. Oh iya. Kalau Rudi kan ngomong begitu kan gitu. Si orang ini gitu. Nah, gue ngomong teman gue, ada kerjaan. Waktu itu gue lagi main apa? Waktu itu emang nganggur. Ada kerjaan, cuman namanya pekerjaan masuk ya kita terima aja gitu. Karena emang waktu itu kita ngerjain apapun yang datang kita kerjain. Serabutan lah gitu. Oh gitu. Jadi nge-crew oke, ya kan, jadi editor oke, desain grafis oke, animator oke. Tapi lo udah tahu nih orang film gitu? Enggak, sama sekali enggak. Gue taunya, Masya Allah. begitu masuk, gue datang ke Paso 19, itu mobil berjajar panjang kan. Ini apaan sih, ini rumah gede kondangan apa? Katanya kantor, rumah ini tapi aja gitu. Ya udah gue masuk kan. Suruh jadi MC kawinan kali lo. Gue nggak tahu apa nih. Rumah banyak nih, apaan nih? Terus mau dibilang kondangan cuman dibilang kantor, ya udahlah masuk aja lah. Begitu gue buka pintu, pemandangannya sama nih ke tempat-tempat casting. Tempat casting gitu kan. Ada orang yang dandan maksimal gitu kan. Cewek cowok dandan lagi ngafalin skrip gitu. Pokoknya itu tempat casting lah. Terus gue yang Mas, ini saya mau ketemu sama Rudi gitu. Rudi. Rudi? Oh iya, masuk gitu. Nah gue nggak tahu kalau itu ternyata Rudi Sujarwo bro gitu ya. Yang datengin gue gitu. Gue kenal gitu ya. Wah gitu. Jadi tuh bisa Rudi siapa aja, bisa Rudi yang jago hairdressing, bisa atlet badminton legendaris. Tapi lo nggak tahu itu Rudi siapa? Itu Rudi Sujarwo. Rudi Sujarwo itu emang yang buat Sherina, dia itu sutradara terkenal saat itu gitu kan. Iya. Lo nggak pernah baca majalah apa gimana? Gue kan cuma nonton doang gue kan. Gitu. Sutradara masih belum jadi referensi gue waktu itu kan gitu. Suruh duduk, wah gitu. Ternyata yang datang tuh, yang nyamperin gue tuh sutradaranya gitu, yang punya Paso ini, yang punya PH ini gitu, yang datang nyamperin gue. Akhirnya gue disuruh casting. Oke, casting. Aduh, ngafalin skrip lagi, malas banget nih bilang gitu. Nah, terus datang, Mas, yang ini kayaknya skripnya juga belum fix deh Mas gitu. Gini deh, ditaruh sama dia gitu. Gini, ini yang kita butuhin adalah karakter yang yang keras Mas gitu. Kita mau casting, ya udah gini aja deh, Mas berantem, kita casting ya Mas ya, bilang gitu. Berantem gitu. Iya berantem sama siapa, dia bilang gitu. Dipanggil asistennya, sini lu. Berantem gitu. Lu asistennya datang kayak gimana? Ya orangnya ya lebih kecil dari gue lah. Gitu. Untung lo dong. Terus gue bilang ya, Mas, maaf Mas ya, ini kerjaan ya. Ini kerjaan, maaf Mas ya gitu. Terus gue yang mikir ini. Tapi lo emang udah tahu. Ya maksudnya lo tahu kan, lo udah berlatih bertahun-tahun silat gitu. Apa gimana? Ya
berantemnya bukan berantem silat tapi berantem di jalanan, tawuran kayak gitu. Oh gitu. Yang harus digambarin seperti itu gitu. Nah, berbekal apa yang gue pelajarin di film pertama, berarti harus ada sesuatu yang gue kasih yang dimauin sama si sutradaranya nih. Sutradaranya maunya berantemnya bukan berantem silat tapi berantem jalanan. Berantem jalanan kayak gini. Oke, sip. Mas, saya minta maaf Mas ya. Ya, action. Langsung gue lari, gue tabrak, gue pukulin dari atas gitu. Beneran lo pukulin? Enggak, tapi gue pukulin cuma tanah di sampingnya. Tapi tabraknya gitu. beneran gitu. Alhamdulillah lolos bro. Lolos ya. Dia marah gak sama lo tuh asisten? Masih mau ngomong sama lo besokannya? Nggak bikin hidup lo sulit? Ngomong sih bro, ngomong gitu. Soalnya kan gue pukul bukan ke mukanya tapi ke sampingnya gitu. Dan gue udah minta maaf kan, bro. Gue minta maaf ya gitu. Ini kerjaan nih gitu. Iya, mungkin dia dapat juga nih ekstra kemarin nambah diseruduk sama ya, itu. Mudah-mudahan dapat bonus dia. Ya mudah-mudahan. Jadi dari situ itu aktor buat acting buat apa? Film kedua 9 Naga. Oh itu emang pertama kali gue kenal sama si itu ini nih. Oh si jagoan satu nih. Fauzi Badila. Pertama kali kenal sama si Oji gue. Gitu ya. Iya. Bareng di situ. Gue jujur gue nggak nonton tuh film gitu. Iya. Apa yang menarik tentang film kedua tuh? Sebenarnya sih ceritanya tentang ini sih, tentang sejahat-jahatnya manusia, tetap aja dia tetap aja manusia, punya istri, punya anak, punya hati nurani, tahu mana yang benar, tahu mana yang salah. Sejahat-jahatnya orang itu tahu mana yang benar, mana yang salah. Oh gitu. Itu learning gede juga ya? Iya. Terus. Pas gue baca skripnya emang awalnya sih sebenarnya tawuran semua isinya. Skrip yang awal, tapi skrip yang kedua pas gue baca, keren ini. Gitu. Tentang manusia gitu. Dan lo mutusin untuk ikut di skrip yang pertama atau yang kedua? Atau lo mutusin sebelum baca skrip? Sebenarnya sih apapun yang jalan gue suka gitu, karena yang pertama bagus, yang kedua bagus gitu. Dan semenjak film Suhogi itu gue emang ngerasa gue jatuh cinta nih sama dunia film nih. Oh gitu. Nah, karena menyenangkan ngerjainnya. Oh, padahal castingnya awalnya nggak mau ya, bisa gitu ya? Ya, gitulah. Jalannya Allah kan suka unik tuh. Mudah-mudahan ya, Masya Allah. Kalau ini ya, lo kan ya dari film itu terus ya gue mulai tahu Doni dengan seorang aktor lagi tuh kayaknya di film itu gitu, walaupun gue nggak nonton. Terus beberapa film lain akhirnya seperti itu atau kayak gimana? Lo udah berapa banyak film sih? Gue penasaran nih. Yang nggak tayang ada ya? Ada yang nggak tayang. Yang digeblok polisi juga ada bro. Ada. Bahaya juga lo ya. Bukan guanya, ini produksinya. Oh produksinya. Gua sih aman. Kalau nggak salah sih gue 40 ya, 40-an ya. 40-an? Iya. Masya Allah ya. 40-an film. Iya. Layar lebar. Nggak ada yang sinetron ya? Sinetron nggak? Nggak ada. Oke. Dari 40 itu yang bak big book berapa persen? Setengahnya kali ya. Separohnya lah. Ini kan banyak fight scene ya. Wah, ini dan itu. Yang mana yang menurut lo paling berkesan gitu ya? Kalau gebu-gebukannya The Raid lah itu. The Raid ya. Apa yang keren dari itu? Apa yang bikin berkesan gitu? Gue suka sama ini sih, cara treatmentnya sutradaranya, imajinasinya dia, gitu. Kadang orang yang punya imajinasi bagus itu tidak tahu bagaimana cara merealisasikannya. Tapi Gareth dia punya imajinasi yang waktu dia ngomong sama gue yang jangan cerita dulu tuh imajinasi gue bla 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 bla. Dia bisa memvisualisasi itu ya. Bla 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 gitu kan, gue yang oke. Susah banget cara bikin, gimana cara bikinnya gitu. Nah pada saat syuting dia kerjakan dengan benar. Caranya begini, gitu. Dibikin bagaimana kru dan pemain itu dibuat mudah untuk mengerjakannya. Pinter ya? Iya, menurut gue sih pinter. Dan dia punya metode yang akhirnya dipakai sama semua film action yang ada di Indonesia. Yang paling lo inget di film itu lo berantem yang sama siapa? Yang lo paling ngerasa, wah ini epic nih, epicnya gue sama yang ini. Sama Yayan sama Iko lah. Gitu ya? Iya. Jadi ya, sebelum berantem ada adegannya gue disiksa sama Yayan. Jadi gue dirantai tangannya, terus digantung, gitu kan, digantung. Rantainya sih gue dikasih pengaman rantainya. Ada gitu ya. Di tangan gue supaya nggak langsung kena besi kan gitu. Iya. Nah tapi digantungnya beneran gitu. Lama. Lumayan, namanya syuting bro. Oh iya. Kalau sih suka gantungin orang kali dulunya. Enggak ya. Terus. Iya terus.
Aduh, jadi gak concern gue. Kayak digantung, digantung secara harfiah ya. Iya, Terus digantung. Beneran digantung. Ya? Beneran digantung. Terus Yayan adegannya adalah ya Mad Dog memukuli Andi gitu kan. Ya memukuli Andi, dipukul, jebret, rusuknya, jebret gitu. Terus setelah dipukulin, cut. Kata Gareth, reaksinya masih kurang dan gitu. Can you more apa ya, bener-bener ekspresi keluar keluar gitu. Oke. Itu ya dipukul Ekspresi bener. Badan gua nggak ini, karena kaki kan digantung. Yeah. Kita nggak bisa. Kalau misalkan kaki kita ngejejak, kita bisa kayak kasih apa namanya reaksi yang kepukul gitu. Iya, kan. betul. Kepukul. Tapi kan harus ada kaki tuh yang Iya, ini. bener. Nah, ini gantung gitu. Gue bilang, Gareth, ini kaki gua gantung, gua nggak bisa ini apa namanya ngasih reaksi kan gitu. Ya udah kita coba lagi ya. Oke. Coba kedua, coba ketiga, coba keempat, dipukulin. Lumayan juga rasanya gitu, walaupun nggak sepenuh nggak full power tapi lumayan kan gitu. Akhirnya Gareth manggil Yan. Nah gitu. Oke, Yan. Kenapa lama ya? Gitu. Ini ngapain sih nih? Gitu. Gue masih tetap gantung kan. Dan ternyata Yan deketin, Don, sorry ya. Nah, ini dia nih doa asisten yang teraniaya yang pertama kali lo seruduk itu. Terus sorry ya, daripada diulang-ulang. Kita semua pengen pulang. Ya udah deh Yan, kerjain aja deh. Demi hasil yang terbaik. Oke, ya bismillah ya. Buat. Kenceng banget Masya Allah. Beneran full power. Full. Akhir badan gue tuh ya bisa begitu. Baru real lah ya. Gak bisa bohong tuh fisika kehidupan fisik manusia ya. Jadi kayak kayak pendulum. Jadi lo gitu. paling berkesan ketika lo dipukulin ya, bukan lo mukulin orang. Kalau gue sih jadi bintang film, gue lagi keren-kerennya gue mukulin orang, lo malah berkesan lo lagi dipukulin digantung ya. Nah, itu momen yang nggak bisa gue lupain sih gitu. Oke. Nah terus yang berikutnya ya adegan si gue berantem sama Mad Dog sama Iko itulah. Oke. Dan emang pengerjaannya emang serius banget sih gitu. Karena ini satu scene gue waktu itu gue belum pernah tuh ngerasain satu scene dikerjain 8 hari. Satu scene kerjaan 8 hari. Biasanya 1 hari. Bener. Ada 5 scene. PR tuh berarti. Ini satu scene 8 hari. Gitu. Produser udah megang kalkulator, gimana sih gitu nggak? Udah dihitung gitu, udah dihitung. Ya. Emang yang buat gue sih ini emang pengalaman serius, waktunya gue belajar juga kan gitu. Iya betul. Gitu ya. Iya. Nah, ntar harus kasih lihat gue yang mana tuh persisnya. Karena jujur gue juga nggak nonton The Raid. Gitu. Nonton apa sih film gue? Iya, itu dia. Tapi yang pertama gue nonton. Nonton gitu. Dia habis ini ya. Iya, ntar. Nah kan, iya, lo emang apa tuh namanya? Ketidaksengajaan ya. Lo nggak belajar film gitu kan? Maksudnya awal gitu ya. Awalnya gue lo taruh di Sujarwo aja enggak? Gue gue ngekru gue awalnya sebenarnya. Oh ngekru awalnya. Ngekru gue mungkin itu ya Allah naruh gue di kru supaya gue bisa ngelihat orang-orang yang ada di depan kamera gitu. Gotong-gotong gitu. Runner apa ngambil apa ngapain? Runner ya. Iya. Pokoknya serabutan deh apa aja. Ngangkut kabel hayo, gitu ngangkut steger hayo gitu. Bantuin anak props hayo gitu. Tapi kalau misalkan lagi syuting, gue megangin lampu, gue kan bisa ngelihat, oh aktor gitu ya. Di depan kamera kayak gitu. Oh, interaksi sama sutradara kayak gitu. Gue banyak perhatiin gue gitu, karena kerjaan gue emang nggak banyak, bukan kerjaan yang skill kan di situ kan, gue cuma tenaga doang di saat itu, jadi gue banyak perhatiin gue gitu. Dari bawah ya, Masya Allah. Jadi sampai begitu. Nelson kalau nggak salah lo sekarang lagi belajar atau lagi mulai dikasih kepercayaan jadi sutradara apa aja lo kerjain sekarang? Belum sih, belum. Gue bocorin sesuatu dong. Belum, insya Allah. Itu cita-cita gue, passion gue. Oke. Emang dari dulu passion gue itu gue. Lagi nyiapin diri ya. Gue bocorin lagi nih. Lagi belajar. Iya. Kayaknya ini bisa dicabut jadi infotainment nih nanti nih. Iya Don. Kan lo apa ya ngerasa ya ini dunia film udah 40 film segala macem dan lo udah lihat banyak sebagai kru, sebagai aktor gitu dan gue ada satu gambar Don. Ini gambar lo. Waduh, apa lagi nih? Lo inget gak nih
momentum ini. Ini film tentang Palestina dan ini kali pertama kayaknya teman-teman tim ACT ketemu lo. Dan ini lo. Iya. Lo udah banyak lihat hal, lo udah banyak ya emotional moment segala macam. Harus lo kuat dong, digebuk benerannya lo udah gitu sampai goyang gitu kan. Lo ya all those tough hours gitu. Dan kenapa kalau gue boleh tanya, kenapa lo tiba-tiba lo nangis waktu lo lihat ini cuma film biasa, bukan tidak dramatis, tidak ada dramatisasi, cuma kehidupan anak-anak Palestina dan sebegitu reaksi lo. Apa yang lo rasain waktu itu? Manusia bro. Manusia. Gue juga bercermin sama diri gue kan gitu. Saat itu yang gue pikirin ya. Saat itu keadaan juga, kondisi juga berbeda gitu kan. Terus juga ya namanya hidup itu kan emang diatur sama Allah juga kan gitu. Iya pastinya. Dikasih tantangan yang bukan tantangannya. Ya tantangan lah. Tantangan yang berat. Iya. Atau ujian ya. Tantangan yang ya biasa-biasa aja gitu. Terus gue ngelihat, gue cuma ngebayanginnya ada orang nih dari kecil bertahun-tahun ngerasain hidup dizolimin sama orang gitu. Makan, sekolah gitu, segala sesuatu yang buat kita adalah hal yang wajar. Ya kan, jalan-jalan ke mall, jalan-jalan belanja ke Indomaret. Iyalah, betul. Terus ketemu sama anak gitu, ketemu sama anak dengan perasaan biasa-biasa aja tuh udah bersyukur sebenarnya gitu. Kondisi apalagi gitu, dengan perasaan senang gitu. Nah ini semuanya mereka segala sesuatunya mencekam, makan kurang gitu. Terus juga sewaktu-waktu mereka bisa aja diusir dari rumahnya mereka. Sewaktu-waktu mereka bisa hujanin sama roket rumahnya gitu. Gitu. Gue yang berarti nih yang biasa-biasa aja nih yang gue lihat, yang gue jalanin setiap hari di Indonesia, di Jakarta, di Lebak Bulus. Itu adalah sesuatu yang sangat indah buat mereka. Gitu. Gue ngerasa kayak apa yang bokap lo kasih, apa yang nyokap lo kasih. Iya, ternyata ini nilainya tuh besar sekali sebenarnya. Itu yang bikin gue jadi alhamdulillah. Tapi gue nggak bisa begitu kan, nggak bisa ngebandingin mereka gitu. Gue sebenarnya alhamdulillah, tapi yang ini orang Islam gitu. Ya Rasulullah bilang orang Islam harus saling bantu gitu kan. Gue jadi kayak ada jarak gitu. Ada kayak ada dinding yang gue punya kehidupan yang alhamdulillah. Gue bisa apa buat mereka ya gitu. Lo langsung pikiran gitu. Iya, itu yang gue pikir kayak gue jadi kayak ya maaf ya, gue jadi ngebandingin kan hidup gue kayak gini gitu, hidup mereka kayak gitu. Dan gue nggak bisa, ada dinding yang gue nggak bisa ngapa-ngapain. Gue cuma nonton gitu. Itu yang bikin gue jadi yang kayak gue ngerasa alhamdulillah, gue ngerasa useless juga, gue ngerasa kayak di satu dunia ini beda banget ya gitu. Kita cuma jalan berapa jam naik pesawat, dunia tuh berubah banget gitu. Iya, dan nggak berasa kan gitu. Di sini nggak berasa sama sekali. Perbedaannya gue langsung, kalau gue kan emang biasa imajinatif kan gitu. Gue bisa ngebayangin ini gitu. Keadaannya hidup seperti ini, gue langsung ngebayangin bagaimana mereka makan, mereka sekolah, mereka berinteraksi, mereka berteman sama orang tuanya, hidupnya seperti apa, udaranya seperti apa. Gue langsung yang gue ngebayangin semuanya gitu. Karena gue lihat berdasarkan video dan beritanya gitu kan. Gitu. Gue jadi yang langsung ngerasain hidup gue di sini semuanya alhamdulillah. Masya Allah. Mereka di sana bagaimana nih gitu. Kalau gue di sana bagaimana ya gitu. Mungkin gue nggak akan sekuat mereka. Gitu. Mungkin gue akan nyerah gitu. Mungkin gue jadi pengkhianat. Mungkin gue nggak tahu. Mungkin itu juga sebabnya kenapa gue dilahirin di sini. Tempat yang nyaman dengan bokap nyokap yang luar biasa. Iya. Dengan
anak istri yang masya Allah ya, masya Allah ya. Nah mereka bisa ngelihat temennya mati besok, anaknya mati. Itu berat banget bro. Berat ya. Ngelihat anak lu kesandung aja itu udah. Gue nggak tahu. Iya. Dan jadi lo ngelihat itu langsung seperti lo panjang gitu ya. Yang lo lihat lebih jauh lagi dari apa yang ini video pendek loh. Itu temen-temen belum memperlihatkan banyak hal. Tapi ya gue bisa kayak gue langsung bayangin minum mereka diracun, ini listrik mereka di rumah sakit seperti ini. Gue jadi ngebayangin semua yang ada di situ kan gitu, dengan informasi yang gue dapat dari video dan dari cerita gitu. Iya. Gue bisa jadi gue ngebayangin tuh, ya Allah ini Indonesia kayak begini gitu. Itu banyak yang lo juga. Secara udara lu aja tuh masih enak dihirup, nggak ada campur sama debu gitu, debu-debu kasar gitu. Ini coba ngebayangin dari gambar ini bisa ngelihat gue. Iya. Di sini ada debu, ada sampah, ada pakaian yang gue nggak tahu ini berapa hari dipakai, ya kan? Mereka menggunakan satu alat angkut dipakai rame-rame. Mungkin aja mereka mengalah kayak barang dibagi-bagi, barang yang diangkut berapa banyak gitu. Kayak semuanya kan ini saling tolong menolong gitu. Persaudaraan mereka kuat. Mungkin karena penderitaan mereka, kayak banyak ceritanya dari gambar ini aja gitu. Dari freeze frame ini ya. Iya. Masya Allah. Dan gue nonton video sekian lama gitu. Dan gue dengar cerita dari teman-teman ACT waktu itu. Itu pertama kali lo denger atau lo pernah? Pasti pernah tahu lah ya dikit-dikit ya. Tahu lah gitu. Dikit-dikit tahu lah Palestina gitu. Dan memang saat itu pun juga gue lagi yang coba ya lebih rajin lagi lah sholat gitu kan, lebih nyari informasi lagi gitu. Dan gue dengar emang di Palestina ada kejadian begini, di Uighur ada kejadian begini. Tapi kan itu kan cuman denger aja gitu kan gitu. Dan pada waktu itu gue jadi sebelum gue ketemu orang ACT ini, teman-teman ACT gue nggak sengaja ngelihat ACT di Instagram. Nggak sengaja ya? Nggak sengaja. Oke. Lagi ngapain tuh ACT-nya? Lagi browsing aja, lagi browsing. Lo lagi browsing Terus gue liat keluar ACT apa sih nih gitu. Ya udah gue baca beritanya, ACT ini cuma namanya kok keren banget ya, ACT. Itu keren, itu bener. Gitu ACT keren gitu. Kalau yang lain kan ada namanya catchy buat gue. Dan itu juga yang membuat gue jadi yang ini ngapain sih nih, udah browsing googling. Entah kenapa gue browsing googling, terus gue ngeliat gue ngeliat video ACT itu yang mana tuh? Yang kasih bagi-bagi beras punya kapal sendiri. Oke. Itu gue jadi yang keren juga kapal kemanusiaan itu namanya. Bisa punya kapal sendiri ya. Gimana caranya sih bisa punya kapal sendiri gitu. Akhirnya gue jadi penasaran dan gue googling kan gitu. Googling di situ ya. Bener nggak sih ini punya kapal sendiri? Gue coba ini. Wow, keren juga sih. Ini ke Palestina gimana caranya ya gitu. Ini kan lagi di blok semuanya nih. Wah keren juga nih gitu. Bisa datang ke sana gitu walaupun keadaan lagi di blok. Yaman ini Palestina segala macam tempat banyak ya gitu. Gitu ya. Wah keren nih gitu. Keren salut lah. Keren lah gitu. Itu belum ada yang ngubungin lo ya? Belum ada. Habis itu baru tiba-tiba hadir dan ngubungin lo gitu. Akhirnya gue ngelihat ada ya beberapa ACT, terus gue yang oke lah, ya udah deh, gue kasih hormat gue buat ACT. Gue DM atau komen ya, salut lah sama ACT, gue gitu. Salut, gitu. Gue beneran salut gitu dengan prestasinya ACT gitu. Punya ini, ngeliat iklan kayak gitu kan yang, wah ini keren nih. Diatur secara struktur mungkin ya gitu. Karena gue saat itu belum tahu kan, mungkin secara struktur, mungkin secara sangat profesional, mungkin kayak gitu. Tapi ya pokoknya ya gue salut lah gitu. Gitu. Iseng ya salut lah sama ACT gitu kan. Terus nggak berapa lama ada yang hubungin gue DM gitu. Males ya orang ACT gitu. Dia bilang, gue dengan senang hati gitu kan. Wah oke gitu. Gue salut sama lo, gue bilang gitu. Nah itulah pertemuan pertama. Habis itu ketemu itu ya. Dan habis video itu kalau nggak salah ada satu video lagi tuh yang lo lihat. Kalau nggak salah ini bukan? Ingat adegan ini?
Video lawan main lo di 9 Naga. Gue pengen ngomong cuman gue nggak pengen nyenangin Oji sini sebenarnya nih kayak. Tapi gue iri sama lu. Saat ini gue ngeliat foto ini gue iri sama lu bro. Kenapa lo harus ngiri sama seorang Fauzi Badila yang ada di video ini? Ini video dia. Ini udah berapa ratus langkah dia dari Indonesia ke sana. Dari rumahnya, naik taksi, naik mobil, ke pesawat, ya kan? Itu semua dihitung kan bro? Naik pesawat sampai ke perbatasan Turki. Apa yang dia sampaikan, apa yang dia omongin, apa yang dia ceritain, dia gendong anak ini seneng. Adalah sesuatu yang, ya insya Allah akan punya kenangan lah anak ini. Anak yatim dia, bapaknya meninggal. Kenapa? Saat ini gue iri ngeliat gitu. Gue bilang, Ji, lu udah berapa banyak yang lu kumpulin Ji? Lu bilang gitu sama dia? Gue ngomong sama orang ACT, gue ngiri sama si Oji, udah berapa banyak yang dia kumpulin. Lo pengen juga? Pengen lah. Apa ya yang paling bikin lo pengen ya selain tadi dapat pahala besar dan yang lain? Apa sih, kenapa maksudnya? Ya namanya ngasih uang transfer sama ketemu sama orang kan beda rasanya. Beda ya? Beda rasanya. Beda. Apalagi mereka ini ya. Apalagi lu ngelihat mata mereka, suara mereka gitu. Lu ada di sana, lu bisa ngerasain. Bisa meluk. Beda. Bisa gendong anak-anak kecil ini. Iya. Ketemu bapak-bapaknya, kakek-kakeknya gitu. Gitu ya. Gue nggak tahu ya. Gue ya karena pekerjaan gue ini kan pekerjaan yang imajinatif kan gitu. Tapi merealisasikan imajinasi gitu kan pekerjaan gue gitu. Dan buat gue ini bukan cuma sekedar imajinatif gitu. Ini nyata tapi gue imajinasiin gitu kan. Mencoba memahami apa yang dia rasain, apa yang Oji rasain sama apa yang Oji alamin di sana gitu. Gue yang ini emang anak yang mengubah kehidupannya seorang Fauzi Badila sih, karena gue ada di situ juga. Ya, memang anak yang luar biasa lucu gitu ya. Cuma ya lo kalau lihat rambutnya tuh banyak banget tanah apa segala macam, bajunya tinggalnya di perkemahan yang nggak ada air bersih. Yang ini dia digendong Oji Badila tuh dari habis asar sampai maghrib, matahari udah turun. Dan ibunya anak ini menarik anak ini karena udah waktunya tidur gitu ya, udah malam gitu, keaman dan segala macam, dingin, dan itu juga jelang winter. Anak itu nggak mau lepas. Yang kami tahu bapaknya meninggal entah karena apa, dan kayaknya dia ngelihat Oji itu dia kangen sama bapaknya. Kayaknya dia kayak gitu. Oji bawa kesini bawa kesana, nggak lepas. Berangkat dari apartemen gitu, gue nggak ikut ke lapangan, gue ikut terbang sama dia ke perbatasan Suriah itu. Gue di apartemen waktu dia, karena kami baru kenal gitu, dia sempet gini ngomong, lo jangan suruh gue nangis. Gue bukan orang melankolis, gue nggak suka cengeng gitu. Kenapa ya, ada apa marah-marah gitu kan, baru kenal juga. Terus dia pergilah ke situ, kru nongol, Kang Nurman kami mau cek lokasi gitu. Oji lagi dengan mata nyolotnya, lo tau lah mata nyolotnya, bukan yang ini, obviously not this one. Mata nyolotnya gitu. Gue ikut, dalam hati gue gidah gitu. Gue harus jaga barang-barang, kamera lagi pada di charge segala macam, lensa gitu kan. Oke, udah sana lo pergi gitu. Pas pulang mukanya beda. Dari yang tadi nunjuk gue duduk, dia berdiri gitu. Sorry aja gue bongkar dikit. Pas pulang dia duduk sebelah gue. Dia diem lama. Dia buka handphone. Gue gak pernah ngerasa kayak gini. Ya sini lu kenapa? Gue udah tau lo bakal begini sih. Terus dia kasih lihat foto itu. Memang beda ya ketika ketemu ya. Ketika ketemu langsung, dan pasti beda. Waktu itu lo belum pernah punya pengalaman kayak gitu, hadir ke lokasi-lokasi bencana atau konflik kemanusiaan, belum pernah punya? Belum. Main film nggak ada yang dekat-dekat itu scene-nya? Ada, cuman
itu kan imajinasi bro, sama pengalaman beda bro. Gitu ya. Iya, yang pemain yang punya pengalaman akan sebuah kejadian terus dia mengulang mereka kejadian lagi sama orang yang cuma mereka-reka, itu beda. Iya. Beda ininya rasanya gitu. Penonton juga bisa nangkep kok gitu. Gitu ya. Iya. So, makanya lo akhirnya jadi menemukan sesuatu ketika lo pergi sama kita. Pertama kali kita pergi bro ya. Alhamdulillah bro. Ke Mentawai. Ini nganter paket Ramadan ya. Iya. Isinya makanan, apa sih? Ya gitulah ya, bahan-bahan sembako gitu ya. Beras, minyak. Dan lo pergi naik kapal yang naik ombak yang tinggi-tinggi itu gitu ya. Terus sempat ada, ya itulah, nggak boleh bagi di sini, wah ada gitu-gitu ya, gitu. Seru sih ini perjalanan ini, mulai dari apa namanya? Mulai dari ini Allah hibur dengan ombak lautannya gitu kan. Itu naik kapal feri sampai itu mungkin rasanya kalau tidur hampir kayak mau berdiri gitu dari tidur gitu karena kapal tuh udah begini nih tuh gitu ya. Dan itu kapal feri bro, pasti Ipar lo nangis enggak ya? Kalau lo aja sih gue yakin enggak. Ipar lo tuh terus ya agak deg-degan juga gitu. Kapal feri bro, kecil kapal ya. feri mesti begini aja kan, ini nggak usah begini gitu kan. Oh makanya gede banget ya. Ya udah itu yang bikin kita jadi bener-bener saat itu pas berangkat kita jadi yang cuma bergantung sama Allah doang. Udah nggak ada yang bisa nolong ini. Itu dia. Nggak ada yang bisa nolong. Nah itu di perjalanan. Ketika lo sampai ke sana. Gitu sampai ke sana ya dengan lega ya. Alhamdulillah ya Allah, daratan ya Allah gitu kan gitu. Nah sampai di sana dan mulai berasa tuh. Mulai fokus lagi sama kenapa gue ada di sini. Tujuan gue. Oh ternyata gue sadarin bahwa oke, gue di sini itu ketemu sama saudara-saudara gue di sini gitu. Oke, alamnya indah, bagus, lautnya bagus, semuanya bagus, udaranya seger karena masih pagi gitu kan. Oke, kita jalanin apa yang di depan nggak tahu, pokoknya pasrah sama Allah. Kita jalan naik naik motor yang dikasih apa namanya, dikasih ya kayak sambungan itu ya. Sambungan lah gitu. Ya kan seru-seruan lah naik di pinggirnya gitu. Senang-senang sama teman-teman di sana gitu. Sampai sana kita lagi senang-senangnya tuh. Lagi senang-senangnya abis kena ombak, lagi senang-senangnya ketemu daratan, ketemu pasar gitu kan. Jadi kita bawaannya tuh sumringah aja gitu. Oke. Ada orang sapa, ajak ngobrol. Orang pada tahu lo bintang film enggak? Alhamdulillah enggak. Enggak ya? Gitu. Malah jadi menyenangkan ya. Alhamdulillah enggak. Bebas bro. Gitu. Ketemu orang ngajak ngobrol. Ketemu sama ini, wah ada orang pakai baju loreng-loreng gitu. Pak dari mana? Oh dari sini ini, kita ngajak ngobrol. Nanya ini gimana sih di sini keadaannya gimana sih gitu. Gue pengen tahu gitu kan. Ternyata alamnya enak banget gitu. Iya. Alamnya enak dan apa ya, menyenangkan lah gitu. Tiba-tiba ada ribut-ribut nih dari samping nih. Itu apa lagi sih? Kok pada ngumpul, tukang yang motor itu, tukang motor itu kan, motor itu ya, terus tukang beca gitu, loh, nah, padahal udah segitu nyamannya gitu kan, dengan alamnya, dengan ya Allah, ya ternyata Bismillah lah gitu, datang kan, ada apa sih gitu. Oh ya ini, ya, pokoknya nggak boleh. Masuk ke sini, kalau masuk ke sini harus pakai bayaran segini per gerobak, bla 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 bla. Ya Allah, di pungli ya, kena pungli. Ya Allah, gini. Gue lihat kan pasarnya mana sih gitu. Gue angkut deh. Jauh juga ternyata ya gitu. Gitu ya. Oke, ya udahlah, tapi ya udahlah. Ya udah, ayo gitu. Udahlah kita. Tujuan kita kan di sini kan untuk nggak ada gardu tol tapi ada begituan ya. Terus udahlah gitu, kalau misalkan mereka nggak mau ya udahlah, kalau emang terpaksa kita angkut toh juga ntar biar Allah yang balas gitu kan, Bismillah gitu. Pas lagi kita udah ngomong baik-baik segala macam tapi buntu gitu, ternyata dianya tetap kencang. Pang. Lagi pula kan kalau misalkan sama orang sempat mendingan jangan deh. Iya betul. Jadi kita di daerah orang nih, jangan deh gitu. Terus teman-temannya banyak nih gitu. Iya kan, ya teman-teman program juga yang ini ya, maksudnya iya kan, kita cuma berapa biji gitu kan. Nah, mereka belum, itu baru keluar tuh baru sedikit tuh. Kalau misalkan mereka teriak-teriak mungkin orang-orang di pasar keluar semua. Wah rame gitu kan. Jangan deh ntar nggak nyampe nih beras nih gitu. Jangan deh, udah selalu ada begitu di lapangan tuh. Udahlah kita kalau perlu kita angkut, pikul sendiri sampai sana, kita pikul.
lillahi ta'ala, bismillah, mudah-mudahan Allah nolong gitu kan. Lagi kita lagi buntu, pasrah, kita nggak tahu harus ngapain. Ternyata orang yang kita ajak ngobrol, yang loreng-loreng itu ternyata apa ya, komandan angkatan darat di daerah itu. Dia nanya, ada apa sih? Oke, ketemu lagi pakai celana pendek kan, pakai celana gemes gitu kan dia, ya gitu kan. Udah jangan dipanjang-panjangin gemesnya terus. Kita nggak tahu gitu siapa. Kita cuma datang silaturahmi, assalamualaikum, seneng ngajak ngobrol gitu kan. Cuman dia niat baik aja lah gitu, pengen kenal sama orang. Dia maju tuh, dia nanya, bapak-bapak nih ada apa nih gitu ya. Bapak tahu yang datang gini adalah teman-teman dari Jakarta. Mereka udah bersusah payah nyampe ke sini. Mereka tahu kan keadaan lautnya seperti apa. Datang ke sini untuk ngebantu kita semua yang ada di sini gitu. Dan bapak-bapak sekarang mau minta uang. Ini sumbangan gitu. Ini sumbangan gitu. Kalau misalkan lo minta duit, belum tentu juga nih orang-orang ini punya duit gitu. Mikir nggak bilang gitu. Oke. Dia ngomong pokoknya ceramahnya panjang lah, pokoknya intinya pokoknya seperti itu, panjang gitu. Lama-lama orang-orang kuli-kulian tuh mungkin juga yang benar juga ya. Benar juga. Sadar ya, juga ya. Ya udah akhirnya setelah itu gue kan terima kasih banget kan. Waduh, terima kasih banget ya. Gitu. Dibantu gitu. Gue ngerasa kayak ya Allah ngasih ujian sedikit aja nih gitu, sedikit aja ujian. Kita udah yang ya Allah gitu kan, udah ngerasa berantem nih sama kuli nih gitu. Udah tenang gitu, kita udah rasanya udah nggak enak gitu kan. Tapi ternyata ya Allah cuma ngasih ujian sedikit aja gitu. Ya Allah, alhamdulillah. Allah ngasih ujian sekaligus solusinya di satu tempat. Cuma beda berapa meter? 5 meter, 7 meter gitu. Ini masalah, ini solusi gitu. Inna ma'al usri yusra ya, Masya Allah. Masya Allah, jadi kayak yang Iya. Kayak perjalanan ini seru juga ya, ada dinamisnya gitu, ada gitu. drama-dramanya gitu. Padahal nggak ada yang mendramatisasi ya. Nggak ada, tapi itu mungkin ya ini bagian dari biar itu. seru lah gitu. Habis itu lancar nih semua pembagian gitu ya. Ya nggak juga sih bro. Ya apa ya, lancar sih alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Cuma bukan berarti nggak challenging ya. Nggak challenging karena kita harus ngangkut dari truk ke rumah ke dermaga ke kapal. Ya prosesnya dari kapal masuk ke mana, ke perkampungan itu butuh waktu lama. Awal alam yang indah nih, awal yang indah gitu, alam yang indah, lama-lama kok makin sepi ya. Kok pohonnya makin tinggi ya gitu. Kok makin lebat ya. Kok makin ini ya gitu. Masuk tengah-tengah. Bener-bener jadi kayak ini bener-bener hutan belantara gitu. Airnya beneran air yang hijau, dalam kita nggak tahu itu ada apa di dalamnya. Bener-bener yang tenang. Itu kan jadi kayak ada apa ya di bawah ya gitu. Jadi bener-bener kayak masuk ke hutan Amazon gitu yang keren juga ya gitu. Pengalaman nih gitu. Keren-keren ngeri ya. Keren-keren ngeri lah gitu. Tapi kita nggak mau tuh masukin kaki ke air tuh. Takut ada yang kerik gitu ya. Tidak ada yang ngemut gitu, gitu. Kita nggak tahu tuh. Segitu ya. Masya Allah. Tapi keren gitu. Amazon nih gitu. Terus gue yang berusaha menikmati ya gitu. Alhamdulillah ya Allah dapat. Tapi dari perjalanan ke Mentawai itu ya, apa yang paling nikmat akhirnya, momentum apa yang ujung-ujungnya ya ketemu sama saudara-saudara kita ini gitu. Begitu ya. Padahal cuma sebentar, bahasa nggak ngerti juga kali. Bahasa nggak ngerti, tapi yang ngerti lah kita ada. Mereka bisa bahasa Indonesia. Oh bisa ya. Sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Tapi pun juga ngobrolnya nggak banyak kan. Betul. Ngobrolnya nggak banyak, cuman apa kabar? Ya gimana keadaan di sini? Begini. Kasih bantuan. Gimana sih ceritanya? Oh kita mualaf, bla bla bla. Mereka itu orang kampung mualaf. Mereka cerita yang gue dapat ya dari mereka. Kampung mualaf karena penduduk di sana kebanyakan non muslim. Animisme ya kebanyakan. Iya. Jadi mereka kayak berkumpul lah untuk saling menguatkan karena mereka semuanya mualaf gitu. Mereka berkumpul saling menguatkan sesama muslim gitu. Jadi di situ aja mereka saling membantunya, nggak ada orang tahu mereka ada di situ gitu. Dan gue tanya, ini jadi kalian terputus dong sama orang-orang sana? Ya mau nggak mau gitu. Oh dengan suku-suku yang masih animisme. Soalnya gitu. Kalau misalkan kita menerima bantuan, berarti kita mau nggak mau pasti akan terpengaruh kan. Kayak misalkan kita lagi susah, terus ditolongin sama orang yang beda kepentingan ya. Beda prinsip lah, beda kepentingan atau punya perbedaan lah gitu.
namanya orang deket sama kita pasti akan berpengaruh dengan kita kan. Sahabat kita akan berpengaruh sama kita. Iya. Nah mereka kayak berusaha untuk oke, kita kan ini baru belajar tentang Islam. Ya udah kita fokus sama Islam ya gitu. Iya. Di ruang lingkup itu. Nah ngobrol-ngobrolnya, terus tahu tentang keadaan mereka seperti apa. Itu mungkin ya obrolan yang baru lah buat gue, menarik. Tapi gue sadarin adalah begitu gue ngeliat kardus lagi diangkat, dibagiin ke orang-orang, gue ngeliat satu orang satu kardus, gue mikir, tunggu. Itu kardus bisa habis paling paling lama mungkin sebulan. Iya. Gitu. Setelah itu bagaimana? Tapi setelah itu udah, gitu. Mereka akan kayak begini lagi keadaannya, akan riset lagi gitu. Padahal mereka punya anak, punya keluarga ya maksudnya. Dan itu akan berulang selama bertahun-tahun ke depan gitu. Gue ngerasa, terus bantuan yang kita kasih apa manfaatnya ya? Gitu. Kalau cuma sekali-sekali ya. Sekali-sekali. Iya. Tapi gue ngelihat mukanya mereka menyambut kita senang, menyambut dengan senang yang maksimal. Maksimal gitu. Gue ngerasanya kayak oke, berarti sebenarnya bantuan kita artinya sebenarnya secara ini ya itu sedikit. Tapi yang paling besar buat mereka adalah mereka ngerasa punya saudara, bro. Dari jauh-jauh datang. Iya. Iya. Ada nggak yang mereka ungkapin atau mereka cuma dari tatapan mereka? Mereka nggak bisa. Mereka nggak bisa ngomong. Ya, kayak gitu mereka gitu aja. Kalau ngomong tuh gitu ya. Iya. Ngomong bla 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 gitu, karena sedikit bahasa itu sih yang kayak mereka seneng, tapi gue juga gitu, gue seneng tapi kayak apa sih? Ya. Bahasa nonverbal semuanya. Ya, tapi lo tahu tuh ya, maksimal mereka ngerasa ada saudaranya datang, mereka nggak sendirian, masih ada harapan. Kita akan baik-baik aja walaupun kondisi seperti ini. Gak punya apa-apa, dikucilkan mungkin dikucilkan, kita nggak tahu kan. Ya Allah alam gitu ya. Tapi ada orang-orang yang datang ke sini dan mereka nggak tahu lo bintang film. Mereka nggak tahu. Alhamdulillah nggak tahu. Tapi yang lo dapatkan adalah ekspresi melihat lo sebagai manusia. Berterima kasih. Mereka bukan nerima bantuannya, kita datang disambut berjejer bro di pinggir sungai. Kita pulang mereka berjejer, ngelambai dan ngelambai balik ke mereka. Sampai kapal kita hilang di belokan, mereka baru berhenti. Oh ya, Masya Allah, mahal ya. Anak kecil, ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya di pinggir. Kakek-kakek, nenek-nenek, satu semuanya yang ada di rumah. Semua yang di situ berjejer tuh di pinggir kali. Indah ya. Alhamdulillah sih, Allah ngasih sesuatu buat gue. Apa yang paling mahal dari pengalaman itu? Itu persaudaraan, bro. Persaudaraan. Iya. Dan bahwa mereka punya harapan ya. Iya. Punya harapan. Pengen balik lagi ke sana. Mau aja sih gue. Tetap gak menyelup-nyelupin kaki. Jangan. Lu gak bisa ngeliat, airnya gak kelihatan soalnya. Dan kita tahu di Indonesia ini banyak kan seperti itu ya. Maka ya, dan betul tadi ya, ini gak seberapa dengan betapa ya, maksudnya mungkin 1 bulan, tapi 1 bulan itu mudah-mudahan ya Allah turunkan lagi keberkahan. Makanya kita punya indonesiadermawan.id juga sih bro, karena kita pengen banyak banget cerita kan, banyak banget cerita di Palembang begini ya, di Mentawai begini, belum lagi di Papua dan yang lain-lain. Makanya ada itu supaya orang itu nggak bingung gitu dengan gue mau berbuat baik apa lagi hari ini. Banyak banget, jangan khawatir, kita nggak kehabisan cerita. Dan ya itu dia tadi yang lo bilang ya, ini setelah Ramadan, setelah 1 kardus ini, walaupun ya mereka senang segala macam wajahnya lo lihat, tapi bagaimana dengan selanjutnya? Nah itu emang PR kita banyak, PR kita banget. Ada 270 orang, 270 juta manusia gitu ya, dan ya di negara ini kemiskinannya juga luar biasa. Makanya kami itu butuh lo, kami itu butuh lo. Gue yang butuh lo. Sadis. Butuh aja deh. Barakallah. Gue mau nanya apa lagi ya? Masya Allah. Gue tuh selalu mikir gini ya, apa ya, zaman dulu gue juga gede dengan film-film action. Nah zaman gue kecil gue sering nonton film, ya berangasan lah tuh bintang film zaman dulu, berotot nonjok sana nonjok sini. Dan gue pikir mereka keren dan maco, dan itu selama 24 jam
7 hari seminggu dan 365 hari setahun gitu. Padahal mereka mungkin gak ditonjok beneran ketika acting, gak kayak lu. Digantung dihajar, yang hajar bukan orang sembarangan lagi. Aduh, Bang Yayan ngeri banget gue sih. Tapi ya maksud gue ya apa ya? Manusia lah bro, gitu. Manusia lah gitu. Itu kan apa yang orang lihat di layar bioskop gitu kan. Gitu selebihnya ya manusia lah. Gitu. Manusia ya. Yang bisa melihat, yang bisa merasain gitu, yang bisa ya apa ya, berinteraksi dengan lingkungannya gitu. Manusia lah. Gitu ya. Iya. Masya Allah. Seneng banget gue jadi merasa jadi buat gue mungkin nggak perlu maco-maco banget gitu. salah ngambil hikmah. Tapi gini Don, apa kalau lo ya ditanya nih, mungkin ini pertanyaan terakhir, apa sih yang harapan apa yang lo punya gitu ya buat ini anak-anak kita kan masih kecil-kecil nih. Anak kita masih kecil-kecil, kita nggak tahu nemenin mereka sampai kapan gitu ya. Dunia seperti apa yang lo harapin buat anak-anak lo, dan apa yang lo tanemin dari mereka, dari kejadian-kejadian ini lo share apa ke mereka? Gue nggak tahu dunia akan jadi apa ke depan. Yang gue tahu kita ini hidup di akhir zaman fase keempat kan. Masya Allah. Gue nggak tahu ke depan kayak apa. Cuman harapan gue dan doa gue, gue mau anak gue nggak pernah lepas dari sholat, dan anak-anak gue bisa jadi penghafal Al-Quran. Dua itu aja. Seperti apapun dunianya di luar sana, seperti apapun yang terjadi, dan gue yakin Allah akan kasih yang terbaik. Insya Allah, amin. Masya Allah. Kalau misalkan anak gue ngejalinin sholat dan deket sama Al-Quran, insya Allah gue tenang. Jadi gue nggak tahu, gue bisa nggak peduli dengan keadaan dunia bro. Gitu ya. Akhirat yang lo siapin buat anak-anak lo, insya Allah. Gitu ya. Masya Allah. Semoga Allah mudah. Tapi itu nggak mudah ya. Iya, makanya semoga Allah mudah kan. Ini gitu. Udah sholat ya. Tahu anak kecil kan gitu. Gitu ya. Iya. Tapi Masya Allah ya, Masya Allah. Gue seneng banget ya bisa ngobrol sama lo, dan gue punya feeling dan gue berdoa buat keluarga lo juga. Semoga jadi generasi soleh-soleha dan generasi penghafal Quran, penjaga wahyu-wahyu Allah. Amin. Dan mungkin tentunya sahabat-sahabat yang lihat ya, Bang Doni dan keluarga, mudah-mudahan jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang sampai Jannatul Firdaus nanti mesti kita ketawa, dan mudah-mudahan ketemu gua. Podcast lagi kita di sono. Mudah-mudahan begitu, dan lo gak kapok kan pergi sama kita? Tadi ada ribut-ribut, beneran? Enggak lah ya. Gitu ya. Dunia bro, ada yang punya kok. Ada yang punya ya. Gitu. Kalau gue sih pengen pergi sama lo. Kalau ada ribut-ribut, Don maju. Ya Allah. Gue bagian berdoa. Lo yang ikhtiar. Masya Allah. Mudah-mudahan ya kita bisa pergi ke tempat-tempat yang banyak bisa memberi kita ya, bukan cuma bantuan yang kita berikan gak seberapa, tapi kekuatan yang balik ke kita itu jadi lebih besar insya Allah. Ya, kebaikannya buat kita juga lah gitu kan. Insya Allah. Bener bro, kebaikannya buat kita juga ternyata. Insya Allah. Dan semoga dari acara ini, karena ini Ektoks, orang-orang punya, oh iya, gue juga pengen, dan semua orang sambil bagian kan, gak mungkin kita doang. Sayang. Sayang lah. Harus ngerasa sayang ya. Dunia kan gak akan dibawa bro. Dunia akan dibawa. Iya benar. Ini kita bakal nanti. Insya Allah. Makasih banyak. Sama-sama bro. Jazakallah khairan udah berbagi di sini, dan semoga bermanfaat buat kita semua. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Lupa di salam corona. Roll camera, roll sound, and Ektoks.